Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minuna ila daris salam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal 'amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah sebada kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Rabbul Ghafur, insyaallah kita lanjutkan kajian kita, meneruskan untayan-untayan hikmah yang telah dituliskan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Seraya pun kita membaca syarahan atau penjelasan yang disampaikan oleh pensarih kitab-kitab tersebut. Bahkan banyak kita temukan syarah-syarah dari kitab Hikam itu sendiri. Pernah saya beberapa kali sampaikan bahwa Hikam ini salah satu kitab yang unik. Kenapa disebut unik? Karena memang setiap pensyarah ketika menjelaskan Hikam bisa jadi syarahnya akan berbeda-beda, tergantung apa yang ada di dalam situasi yang ada di dalam dirinya si pensyarah masing-masing. Nah, sehingga tentu harapan kita pengalaman batinnya seseorang yang tertulis di dalam kitab Hikam ini bisa menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat bagi kita sebagai penuntun langkah kita. Bahkan ya mudah-mudahan bisa menjadi sababiyah dinaikkannya derajat kita, disempurnakannya amal kita. Walaupun yang memang banyak dari untayan-untayan hikmah tersebut yang belum sampai di level kita. Artinya kita masih jauh di bawah, sedangkan hikmah yang diterangkan sudah sampai di level mana. Yang mudah-mudahan ini jadi cambuk, pemecut, penyemangat bagi kita untuk senantiasa bertakarrub, memperbaiki amal-amal soleh dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kemarin kita dibenarkan masalah doa. Ternyata doa yang sering kita lantunkan sering kita anggap sebagai jalan untuk mendapatkan apa yang ditujukan. Kalaulah seperti itu yang ada di dalam hati, maka fayaqilu fahmuka anillah. Kita ini tergolong orang yang gak paham dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti berdoa itu hanya dijadikan sekedar alat saja, tapi berdoa lebih dari itu, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, adalah sebagai sarana agar kita menunaikan kewajiban-kewajiban hamba, kemudian menunaikan hak-haknya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan haknya seorang pencipta. Nah, kemudian diberi alasan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, kenapa nggak boleh berdoa itu hanya sekadar dijadikan alat. Kata beliau, kaifa yakunu talabukal lahiku sababan bi ataihi sabiq, bahwa segala makhluk yang hidup di alam dunia ini semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, supaya nanti nyambung, kita coba bacakan dari kitab Iqazul Himam ya Pak ya. Ini kemarin dari kitab Syekh Ramadan Al-Buti, hikmah ini dipecah menjadi dua. Hikmah yang kaifa yakunu talabukal lahik sababan fi ataihi sabiq, dengan hikmah jalla hukmul azali ayudopa ilal ilal. Nah, kalau di kitab ini hikmahnya cuma satu. Ya, kalau di kitab yang kemarin itu hikmahnya dibagi menjadi dua, kalau ini hikmahnya disatukan menjadi satu. Nah, nanti gimana Pak Khairul saja mencatatnya jadi hikmah keberapa lah gitu ya. Pokoknya sana bacakan unggul. Jadi yang pertama, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, bagaimana mungkin permintaan kita yang hari ini bisa menjadi sebab terjadinya satu ketetapan yang telah ditetapkan di masa lalu. Kita sakitnya sudah ditetapkan di masa lalu, kita tertimpa musibahnya sudah ditetapkan di masa lalu. Kemudian bagaimana mungkin doa yang masa sekarang bisa merubah ketetapan itu? Bisa dipahami ya Pak ya? Nah, kemudian kata saya Ibnu Athaillah Sakandari, jalla hukmul azali ayudopa ilal ilal, sangat tinggi sekali, sangat agung sekali, sangat luhur sekali, artinya jauh sekali. Hukum-hukum yang ditetapkan di zaman azali bisa disandarkan dengan ilat-ilat yang ada di zaman sekarang. Sehingga ilat-ilat atau sebab-sebab, alasan-alasan yang ada di zaman ini itu bukan menjadi sebab terjadinya akibat yang sudah ditetapkan di masa lalu. Contohnya kayak gini. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah ditetapkan kaya di zaman ajalinya beranggapan dan beriktikad bahwa kasabnya lah yang menjadi sebab dia kaya? Kan nggak mungkin, nggak masuk di logika. Kenapa nggak masuk di logika? Karena ketetapannya masa lalu, sedangkan akibatnya sebabnya di masa sekarang. Berarti kasabnya dan akibat kayanya itu tidak ada hubungan sama sekali. Buktinya banyak orang yang kasab tetapi kekayaan gak didapat. Harusnya kalau mengikuti hukum sebab dan akibat, di mana-mana kasab pasti kaya. Harusnya kan kayak gitu. Nah, sehingga bagaimana mungkin ada orang menganggap kasab yang zaman sekarang itu elak dari akibat yang telah ditetapkan di masa lalu. Nah, sehingga nanti insya Allah ini akan bakal timbul banyak pertanyaan di dalam hati kita. Dan insya Allah coba kita akan jempekkan ke keretek nu aya dina hati. Karena ini sangat mengganggu sekali ya Bapak ya. Sangat mengganggu. Yakin Bapak pertama kali mendengar ini kan langsung kegeremetan si hati. Ya itu wajar sekali. Yang pertama kita bacakan dulu syarahnya. Al-ata'u sabiq, apa yang dimaksud pemberian di masa lalu atau pemberian yang sudah ditetapkan di masa lalu? Ialah ma ta'allaqa bihi ilmuhul qadim, sesuatu yang berkaitan erat dengan ilmunya Allah yang zaman qadim. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, maka Allah menetapkan takdir kita. Nah, pertanyaannya apa? Penetapan takdir itu atas dasar apa? Sesuka hati Allah, dalam tanda kutip ya Pak, jangan diartikan sesuka hati itu Allah ada hatinya. Sesukanya atau berdasarkan prinsip ilmunya. Bapak ketika punya murid, kemudian murid itu Bapak sudah tahu bahwa ini karakter anak ini seperti ini karakter anak ini mah seperti ini, yang si C ini yang seperti ini. Kemudian diadakanlah ujian. Kira-kira Bapak ketebak gak yang lulus yang mana? Yang gak lulus yang mana? Ketebak malah. Atas dasar apa Bapak menulis sekarang? Bapak tuliskan jauh-jauh hari sebelum ujian itu dimulai. Bapak tuliskan si A mah mau lulus, si B mah lulus, si C mah mau lulus. Atas dasar apa? Sesuka hati atau pengetahuan Bapak? Pengetahuan. Boleh nggak kita berkeyakinan bahwa seluruh ketetapan yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz itu adalah sebab ilmunya Allah yang menjangkau seluruh makhluknya, baik di zaman dulu, zaman sekarang, bahkan zaman yang akan datang?
Boleh atau tidak? Oke, contoh kayak gini. Allah akan menetapkan kita, apalah ya, biar gampang contohnya, sehat. Allah akan menetapkan kita sehat. Penetapan sehat tersebut atas dasar sesukanya Allah atau atas dasar pengetahuannya Allah bahwa kita hidup di dunia bakal seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Betul ya Pak ya? Tentu semua yang ditetapkan melalui pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditetapkanlah Bapak teh sehat, sehat. Tak, pokoknya nama Pak Khairul sehat, tak kan? Hiduplah Pak Khairul, wujudlah di alam dunia. Ketetapannya sudah ada, wujudlah Pak Khairul di alam dunia. Kemudian Pak Khairul jaga pola makan, kemudian berolahraga setiap hari, kemudian pola hidup sehatnya terus dilakukan, dan lain-lain sampai ke umur 60 tetap jajan sehat waringkas. Pertanyaannya apa? Yang menjadi sebab Pak Khairul sehat itu yang mana? Yang mana? Yang ini atau yang ini yang sekarang? Ini. Pertanyaan yang kedua, ketika Pak Khairul hidup di zaman sekarang, memilih pola hidup sehat, berolahraga setiap hari, kemudian menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan madarat ke dalam tubuhnya, itu diketahui nggak oleh Allah zaman dulu? Diketahui. Sehingga apakah akibatnya saja yang ditulis atau dengan sebabnya? Akibatnya saja, sehatnya saja yang ditulis, atau Allah dirancang juga syariatnya, sebabnya untuk menuju ke sehat tersebut? Semuanya sudah pas, semuanya sudah sempurna. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Khairul di alam dunia, semuanya Allah sudah tertulisnya, kan Allah tahu. Mungkin nggak yang terjadi di hidupnya Pak Khairul melenceng dari tulisan ini? Kalau melenceng berarti ilmu Allahnya nggak canggih. Betul? Setuju ya? Oke. Kalau begitu, takdir bisa dirubah nggak? Kalau begitu, takdir bisa dirubah. Cek Allah tengah rubah. Yang tadinya sakit jadi sehat. Berarti nggak tahu dulu bakal sehat. Paham nggak maksud saya? Tapi kan ada ayat yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah akan menghapus sesuatu yang Allah kehendaki dan akan menetapkan sesuatu yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah lah ummul kitab. Udah kita artikan saja ummul kitab teh Lauhul Mahfuz. Bertentangan nggak dengan ayat itu? Sekali lagi saya baca ya Pak ya. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah menghapus segala sesuatu dan menetapkan segala sesuatu yang sesuai kehendaknya. Dan perlu Bapak ketahui, sebelum Allah berkehendak pasti Allah tahu. Karena urutannya ilmu, iradah, qudrat. Ya Pak ya? Ilmu, iradah, qudrat. Kalau kita artikan, tahu, hoyong, lakukan, aksi. Tahu, hoyong, beraksi, qudrat. Nah, kemudian nggak bertentangankah dengan yamhullahu bihi yamhullahu ma yasha wa yusbit? Enggak. Kenapa? Karena yang dihapus dan ditetapkan itu adalah takdir, catatan buku yang ada di malaikat. Adapun yang di Lauhul Mahfuz nggak ada. Kalau maupun seperti ini, takdir yang di Lauhul Mahfuz ada dua. Satu, Pak Khairul sehat, Pak Khairul panjang umur, andai mau silaturahmi. Pak Khairul umurnya 60 kalau nggak silaturahmi. Tapi kalau silaturahmi jadi 7. Pertanyaannya, Allah tahu nggak Pak Khairulnya mau silaturahmi atau tidak? Mau, berarti yang tertulis berapa? 70, udah beres. Bisa juga dipahami. Nah, sehingga semua yang ada di zaman ajali itu sudah ditetapkan dan sempurna.
Tidak ada meleset sedikit pun dari pengetahuan Allah. Untuk meyakini hal tersebut, kita akan bacakan ayat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala wa qaddara al ajal, Allah tetapkan ajal. Wa qassama al arzaqa al hisiyata wal ma'nawiyah, rezeki kebaikan telah Allah tetapkan bagikan ke seluruh makhluk sesuai dengan porsinya masing-masing, baik rezekinya yang bersifat zahir ataupun rezeki yang bersifat batin. Termasuk kenikmatan ketika kita beribadah itu pun rezeki, keistiqomahan dan keteguhan hati ketika menghadapi musibah itu pun disebut rezeki. Dan setiap orang akan diberi takaran yang berbeda-beda. Bapak bisa sabar, bapak bisa sabar, saya bisa sabar, tapi kenikmatan sabar kita itu ada kadarnya yang berbeda yang diberikan oleh Allah. Bapak bisa bersyukur, saya bisa bersyukur, tapi kadar syukur kita itu masing-masingnya telah ditetapkan oleh Allah kadar rezekinya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam Al-Qur'an, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, segala sesuatu telah kami ciptakan biqadarin, dengan membawa ketetapannya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dawuh, fa idza jaa ajaluhum, ketika datang ajal, walikulli ummatin ajal, bagi setiap kelompok punya batas waktunya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum, ketika batas waktu itu telah datang, maka tak bisa diakhirkan, gak bisa dimajukan. Sampai sini bisa dipahami. Nah, pertanyaannya, ayat ini diiktikadkan, diyakini dalam hati atau untuk diamalkan? Ini mauqifnya i'tiqadi atau mauqifnya i'mali atau amali? Dia ini perlunya diamalkan oleh zahir atau diyakini di dalam hati? Ini ayat yang berkaitan tentang batin, harus diyakini di dalam hati. Dan jangan sekali-kali Bapak benturkan ayat ini dengan ayat yang amal. Contoh, kalau Bapak benturkan nanti akan bingung sendiri. Kata Kanjeng Rasul, man aroda ayyub sato bi rizqihi wa ayyun sa'a fi ajali falyasil rahimah. Barang siapa rezekinya mau jembar, ajalnya mau dipanjangkan, maka sambunglah silaturahmi. Pertanyaannya, bentrok nggak Pak? Atau mungkin sehingga namanya Rasul belum tahu ayat iya, banyak belum tahu Pak. Ini aneh, nggak mungkin Rasul nggak tahu ayatnya, orang yang nyampaikan ke Rasul kok. Tapi bentrok nggak? Harusnya enggak. Dan karena nggak boleh ayat dengan ayat bentrok, ayat dengan hadis bentrok, hadis dengan hadis bentrok. Kemungkinan bentrok itu terjadi, satu, salah paham. Yang kedua, salah menggunakan ayatnya. Salah paham maksudnya gimana? Bisa saja kan Pak, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, kalau ada orang silaturahmi walaupun umurnya 60 tahun tapi rasanya seperti 70 tahun. Ada siapanya? Imam Syafi'i itu adalah orang yang hidupnya ribuan tahun sebelum kita, 150 Hijriah. Beliau itu lahir 150 Hijriah, ayeuna 1447, berarti terus 1300-an. Tapi namanya nggak ada tuh orang yang nggak kenal namanya Imam Syafi'i. Bahkan banyak anak lahir di aranan ku Syafi'i, ku saking hayang keberkahan sama dengan Imam Syafi'i. Nah, pertanyaannya, itu panjang umur atau tidak? Panjang umur. Umurnya panjang, kebaikannya bertambah. Bisa nggak yang dimaksud oleh Rasulullah itu? Bisa saja. Yang kedua, pemahamannya kayak gini. Bisa nggak memang benar terjadi? Tadinya mah 60 berubah jadi 65. Bisa nggak? Bisa saja. Kenapa bisa? Karena di takdir itu ada yang mu'allaq. Apa takdir mu'allaq itu? Jadi seperti tadi, bahwa kalau silaturahmi 60, kalau tidak silaturahmi 55, atau kalau silaturahmi 70, kalau tidak silaturahmi 60.
Nah, tapi Bapak pun harus meyakini bahwa silaturahmi dan tidaknya pun Allah tahu. Berarti sudah ditetapkan juga. Nah, ini yang disebut dengan takdir mu'allaq. Nah, pertanyaannya, Bapak dikasih informasi nggak takdir mu'allaq itu yang mana saja? Sama takdir yang mubrom yang mana saja? Mubrom itu kayak gimana sih ya? Takdir yang memang sudah nggak bisa diutak-atik lagi. A ya A aja. Mau Bapak ikhtiar B, mau ikhtiar C, mau ikhtiar apapun, yang terjadi tetap A. Itu namanya takdir mubrom. Nah, kapan kita tahu takdir itu mubrom? Ketika itu telah terjadi. Contoh, besok kan kita belum tahu apa yang terjadi. Kemudian Bapak sekarang berikhtiar agar besok sehat dengan cara satu, berdoa, dua, jalani pola hidup sehat, yang ketiga kemudian olahraga dan lain-lainnya, agar supaya takdir yang di masa akan datang berharap tetap sehat. Tapi dari takdir lama tetap sakit besok teh. Akhirnya besok terjadi sakit, baru tahu gitu, oh ternyata itu mubrom. Terus siapanya? Jadi mubrom dan tidaknya hanya diketahui ketika telah terjadi. Pertanyaannya, kita surga dan nerakanya takdirnya mu'allaq mubrom? Kita tetap bahasan takdir mah pertanyaan akhirnya cuma segini, kalau saya ditulis ahli neraka, bisa nggak berubah jadi surga? Itu kebanyakan yang ngaji takdir pasti kayak gitu. Pertanyaan akhirnya pasti kayak gitu. Ya sudah, kita beresan kekerocok dulu di hati. Andaikan takdir kita yang belum terjadi, maka semuanya anggap saja mu'allaq. Semuanya mu'allaq. Dan kita nggak tahu dan nggak dikasih tahu ke Kanjeng Rasul gitu. Jodoh, rezeki, meninggal. Bapak meninggal itu mu'allaq atau mubrom? Ya nggak tahu. Kita tuh 60 tuh apa paten, atau bisa memang bertambah lagi, atau memang 60 memang 60 tapi rasanya seperti 70, 80 dan lain-lain. Nah, kita nggak tahu. Nah, sehingga apa yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sekali lagi ini saya sampaikan satu lagi hikmahnya banyak, biar nanti pembahasan kita nggak ngantuk. Andaikan doa itu menjadi sebab akan terwujudnya sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, itu tuh memang menjadi sebab, maka bagaimana bisa masuk logika? Karena yang ditetapkannya di masa lalu, sedangkan penyebabnya di masa sekarang. Sampai sini bisa dipahami. Timbul pertanyaan terakhir. Terus mun gitu ngadoa ulah. Jadinya gitu Pak. Saya kadang-kadang lamun bicara sok yang nangis ya banyak. Jadi pertanyaan terakhirnya ngadoa ulah. Pertanyaan terakhir. Ya tetap berdoa. Kenapa tetap berdoa? Karena kan bukan menjadi penyebab, bukan juga menjadi sebab. Satu, kenapa tetap harus berdoa? Karena berdoa itu perintah. Terus masih banyak. Contoh gini, puasalah, karena dengan puasa sehat. Tapi suatu saat Bapak nggak puasa sakit, puasanya nih mau. Puasalah, karena dengan puasa akan sehat. Suatu saat Bapak sakit, karena sudah Senin Kamis, akhirnya sakit. Puasa kene. Puasa kene. Insya Allah puasa. Kenapa? Ya memang puasa itu ibadah. Tetapi perlu diingat bahwa puasa, bahwa doa, kasar dan lain-lain adalah sesuatu yang kadang-kadang ditetapkan oleh Allah untuk menuju ketetapan yang telah dirancang. Sekali ya Pak ya, ini jangan salah paham Pak. Ketika kita sholat,
ketika kita puasa, ketika kita berdoa, terkadang ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz untuk menjadi jalan menuju sesuatu yang telah ditetapkan. Paham nggak maksud saya? Paham ya Pak ya? Contoh, karena berhubung dunia teh gak mungkin ada akibat tanpa sebab. Berhubung gak ada. Bapak gak bisa ujuk-ujuk benghar. Dan kita yakin, semuanya yakin, gak ada yang bisa ujuk-ujuk benghar. Pasti punya sebab. Walaupun sebabnya di luar nalar pun tetap punya sebab. Mana contohnya sebab di luar nalar? Ada orang punya orang tua benghar, gak kenal orang tuanya. Suatu saat dipanggil, kamu benar anaknya A bin Fulan bin Fulan? Benar. Udah lama gak ketemu anaknya. Ini saya punya jamaah. Ngadadak benghar. Karena orang tuanya benghar, anaknya hilang. Suatu saat ketemu, maka harta dari orang tua tersebut turun ke anaknya. Pertanyaannya, sebab bukan? Sebab. Nah sehingga semua yang ada di dunia itu pasti butuh sebab. Cuma dari sekian banyak sebab, kita nggak tahu sebab mana yang menuju ke ketetapan Allah. Lalu siapanya? Dan kita pun nggak tahu sebab ini berpengaruh atau tidak terhadap akibat, karena kita pun nggak tahu di masa yang akan datang akibat mana yang ditetapkan oleh Allah. Bisa dipaham, Pak? Nah, sehingga apa tujuan kita akhirnya? Ya berdoa, terus berdoa. Pilih di depan doa Bapak diijabah, ulah kepedean. Apa maksud saya, Pak? Ulah kepedean. Kenapa nggak boleh pede? Karena doa Bapak dengan akibat yang di depan itu nggak ada pengaruhnya sedikit pun. Kenapa? Karena berdoanya pun kita ditetapkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuznya itu menjadi sebab akan akibat yang di masa akan datang. Nah berarti doanya kita pun rezeki karunia dari Allah. Nanti akibatnya hasil wujud dari doanya itu pun rezeki karunia dari Allah. Andaikan, nih sebagai penutup Pak, beli tambah panjang tambah puyeng. Kita tutup aja cepat-cepat. Andaikan sebab sekarang punya pengaruh dengan akibat yang akan datang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Sayyidina Athaillah Sakandari di hikmah yang selanjutnya, inayatuha bika la li syai'in minka. Inayatuhu, perhatiannya Allah kepadamu terhadap yang ada di dalam dirimu sekarang. Sehatmu, rezekimu, sholatmu, taatmu, ibadahmu, anakmu, istrimu, semua perhatian itu la li syai'in minka, bukan karenamu, bukan sebabmu, bukan darimu. Kata Sayyidina Athaillah Sakandari, wa aina kunta, karena kalau itu semuanya terjadi karenamu, maka di mana kamu? Hina wajahatka inayatuhu wa qabalatka riayatuhu, ketika kamu belum bisa beramal, ketika kamu belum bisa berdoa, ketika kamu belum bisa berikhtiar, tapi Allah tetap menjagamu di rahim ibumu. Di mana kamu? Di mana amalmu? Di mana ikhtiarmu? Ketika sebelum kamu berada di rahim ibumu, Allah tetap menjagamu di alam ruh. Mana ikhtiar kita? Kan nggak ada ikhtiar kita, nggak ada doa kita. Nah sehingga di sana, di alam ruh, di alam rahim, nggak ada tuh amal-amal yang ikhlas yang menjadi sebab ketetapan terjadi. Nggak ada juga wujudu ahwal, keadaan hati seseorang yang bisa menarik-narik karunia dari Allah. Murni di waktu itu, murni hanya karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laras setelah itu, dulu di rahim ibu kita nggak kasab tapi tetap makan. Dulu di rahim ibu kita nggak meminta tapi tetap dijaga. Dulu di rahim ibu kita tidak beramal, tidak taat dan lain-lain, tapi rezeki tetap diberikan. Nah pertanyaannya,
gara-gara sebabkah atau murni karunia dari Allah? Kalaulah Bapak bisa meyakini di rahim karunia dari Allah, kenapa sekarang nggak bisa? Ketika kita jadi jawab pertanyaannya. Kalaulah dulu Bapak dijaga oleh Allah, kita dijaga oleh Allah di rahim ibu, bahkan dari alam ruhnya sebelum tercipta apa-apa, dijaga, diperhatikan oleh Allah, kenapa sekarang sudah ada keyakinan dan etika seperti itu menjadi hilang? Sampai sini bisa dipahami. Terakhir, mengkaji ini hanya untuk diiktikadkan, bukan untuk diamalkan. Karena yang kita amalkan adalah apa yang Allah perintahkan. Terkadang juga harus diyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi suka ada biasanya, suka ada wasilah yang terjadi seperti biasanya. Contoh, di mana orang ditetapkan masuk surga, biasanya di dunianya ahli ibadah. Nah, kita menuturkan biasa nawe. Kehidupan sehari-hari itu ngikutin biasa nawe. Di mana-mana berhasil, biasanya berdoa. Ngikutin dohir itu hanya ngikutin kebiasaan aja. Di mana-mana hoyong sehat, biasanya olahraga, jaga kesehatan. Tapi nggak boleh diyakini bahwa semua yang terjadi sekarang itu menjadi sebab akan akibat yang telah ditetapkan di masa lalu. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya. Mudah-mudahan pun ini menambah rasa cinta kita kepada Allah. Karena gini, apa yang Allah tetapkan di dalam hidup kita semuanya murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma satu, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun ya Allah, sebegitunya ahnya Engkau kepada kami, sampai-sampai kita nggak minta beriman pun iman Allah titipkan di dalam hati kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita semuanya selalu bertakwa kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin menyanjung Allah, semakin cinta kepada Rasulullah sebagai sebab, salah satu sebab yang Allah tetapkan menjadi bagi umat agar senantiasa umat berada di jalan yang benar. Nah, panginten segitu Bapak-bapak sekalian, mangga apabila ada tambahan ataupun pertanyaan bisa kita bahas bersama-sama. Mangga Pak. Mangga Pak. Siapa yang sedekah akan ditambahkan rezekinya, itu gimana itu? Betul. Barang siapa yang bertakwa akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Oh, berarti sedekah jadi sebab datangnya rezeki. Tapi ayah sama tetangga osok sedekah tapi pakir we. Tapi pakir we BKY. Atau takwa itu menjadi sebab mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini mah rajin sholatna, tapi keringan wae. Ini mah rajin sholatna, tapi kurang wae rezekinya. Ini teh Allah yang ingkar janji atau kita yang salah paham? Kemungkinan mana? Kemungkinan pertama, bolehlah kita berkemungkinan, dan semuanya yang saya sampaikan insya Allah nanti ada rujukannya. Apa yang dijanjikan oleh Allah pasti terjadi, dan Allah gak boleh ingkar janji, dan Allah sudah menggaransikan dirinya, innallaha la yukhliful mi'ad. Aku gak akan ingkar janji, kata Allah. Cuma saya udah takwa, tapi rezeki gak ada. Katanya udah takwa, rezeki itu datang dari arah yang tak disangka-sangka. Pertanyaannya, takwa yang Allah maksud dengan takwa yang kamu kerjakan udah sesuai belum? Pertanyaannya kayak gitu banyak. Barang siapa yang bertakwa maka diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Pertanyaan gini, sudah sholat 5 waktu berjamaah, sholat sunat tahajud, sholat sunat duha, zikir gak berhenti, baca Al-Quran terus-terusan, layak belum Pak disebut takwa? Cek sah.
Karena saya tanya, cek orang, tapi cek Allah mah, cenah mau disebut takwa, tapi gini kita sholat ini mimiti takbir, pika salam nggak ulang. Karena saya banyak, katanya bersedekah, kemudian ketika bersedekah, gini itu pingin dilihat sama orang. Itu katanya bersedekah, tapi gini ketika bersedekah pamrih dan lain-lainnya, sehingga ibadah yang dimaksud oleh Allah dengan ibadah yang kita pahami dan kita lakukan beda. Ini masalah yang pertama, salah paham. Yang kedua, anggaplah takwanya udah benar sesuai dengan yang Allah kehendaki. Karena saya bertakwa itu berdasar ilmu dari ulama, saya lain asal-asalan. Oke, rezeki yang Allah maksud dengan rezeki yang kamu pahami udah sama belum? Karena rezeki yang kita maksud itu pasti uang. Tapi yang rezeki Allah maksud tidak melulu itu. Bisa dipahami. Ini yang lebih mengejutkan. Ini yang pasti lebih mengejutkan. Andaikan ada orang yang ditetapkan oleh Allah tidak mendapatkan rizki dari Lauhul Mahfudnya, maka dia pun akan ditetapkan dalam beribadah tidak mencapai takwa yang Allah maksud. Paham gak maksud saya? Oke, sekali banyak. Andaikan seseorang di Lauhul Mahfudnya ditetapkan tidak akan mendapatkan rezeki, maka ibadah dan takwa yang Allah tetapkan pada dirinya pun tidak akan mencapai tingkatan takwa yang Allah maksud. Sehingga Allah sebenarnya gak ingkar janji. Paham gak maksud saya Pak? Oke, biar gampang deh. Andaikan sholat seseorang itu bisa ngabeungharkan, Allah janjinya sholat beunghar. Tapi orang yang kere di sini nama miskin, maka orang tersebut sholatnya ditetapkan oleh Allah agar tidak mencapai tingkatan sholat yang mewajibkan dia beunghar. Bisa dipahami? Nah, sehingga dari segi manapun, mau salah paham, mau takwanya nggak sampai ke tingkat itu, Allah nggak akan pernah ingkar janji. Nah, sehingga bapak-bapak sekalian, kalau nggak ngaji bab takdir, nggak boleh lama-lama. Pokoknya sepertemuan ini beres. Isukan kurang ngaji dari bab lain. Karena kalau ngaji takdir itu bawaannya sedih. Bawaannya harus sabar, bawaannya harus ridho, bawaannya harus tawakal. Tapi efeknya luar biasa. Apa itu efeknya luar biasa? Kita semakin meyakini, mengitikadkan bahwa segala yang terjadi di dalam hidup kita nggak ada andil dari kita sedikit pun. Ini pernah dibukakan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali datang laki-laki. Sayyidina Ali, takdir teh kumaha? Udah sepas takdir berangkat. Besok bertemu dengan takdir. Sayyidina Ali naruh sebab takdir. Nges buruk balik deui. Poin ketiga, karena ngeyel, nanya terus, tapi bagus Pak. Karena kalau nggak ngeyel, kita nggak dapat ilmunya. Ini terkadang santri ngeyel itu ada berkahnya buat kita. Nah ini karena ngeyel datang nih ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, takdir itu seperti semacam apa? Ya udah gini, kamu dulu ketika di alam ruh ada dan tidaknya itu karena Allah atau karena kamu? Ya karena Allah. Terus dilahirkan ke alam dunia, selamat dan tidaknya itu ditetapkan oleh Allah atau kamu? Ya Allah. Kemudian nanti ketika kamu meninggal ditetapkannya kapan, itu karena Allah atau karena kamu? Ya Allah. Nah nanti kamu ketika dikubur, malaikat menanya, kamu bisa nanya dan tidak itu ditetapkan oleh Allah atau kamu? Ya Allah deui. Nanti pas masuk neraka lewat sirat itu melenceng, tergelincir dan tidaknya ditetapkan oleh Allah atau kamu? Ya Allah, ya sudah seperti itu takdir. Perlu dibahas deh. Ya takdir itu seperti itu. Saya bisa dipahami. Ya udah nggak usah nanya-nanya deh, udah beres aja. Masih pokoknya bab takdir beres ke atas aja. Nah sehingga bapak-bapak sekalian, insya Allah bab amal yang akan kita kerjakan. Udah harapan kita pakai gini aja. Mudah-mudahan amal yang ditetapkan oleh Allah yang terjadi di hidup kita itu sebagian dari
jalan menuju takdir yang kita inginkan. Kan gitu jadinya banyak harapannya kan banyak. Semua ikhtiar yang kita lakukan di alam dunia, mudah-mudahan itu menjadi jalan meniti takdir yang Allah telah tetapkan. Tetapi andaikan tidak sesuai dengan yang diinginkan pun, kita mah bisa apa? Dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita memilih Allah. Cek Allah A ya A, cek Allah B ya B, ya sudah seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.